Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama kami Infak di TTD, Table Tennis Discussion. Bersama saya, Ridwan Syah Yusuf Ahmad, dan rekan saya, Henry Baskoro. Bagaimana Bang Henry kabarnya? Alhamdulillah baik-baik. Saya lagi di Sehat-sehat Manado semua. nih. Saya Lagi lagi di di mana Manado. tuh? Pemirsa semua, pertama kali mohon maaf. Kali ini kita tampil dengan edisi yang berbeda, karena kami sedang mengawal proses pesta demokrasi di Indonesia. Saya sedang di Jakarta bertemu dengan beberapa tokoh-tokoh politik. Bung Henry sedang di Manado. Kawan kami, rekan kami juga memantau di sini. Bung Sidik di Bandung. Jadi beginilah instan bekerja. Tapi kami tidak ingin kehilangan kesempatan untuk gosip politik bersama kawan-kawan semua. Bung Henry, gimana nih dinamika kita? Kita lihat belakangan pasca deklarasi salah satu calon presiden ini memang Ya. makin bergeliat gitu ya. Kemarin saya juga lihat ada di YouTube atau di sosial media ada yang kampanye Presiden Anies, Nah. siapa partainya Nasdem gitu. Nah kita juga melihat gosip-gosip kan kenapa dulu deklarasi dipercepat supaya tanggal 10 November yang dimana tinggal 2 hari lagi katanya akan ada paket yang dideklarasikan. Gimana nih dinamika nih menjelang tanggal 10 atau apa yang terjadi belakangan ini? Ya, semakin menarik ya sebenarnya saat ini karena kayaknya tanggal 10 November ini belum ada kesepahaman antara partai yang antara partai-partai yang disebut dalam sebuah koalisi perubahan. Katanya begitu, jadi belum. Yang kita sudah lihat statement dari apa jubir PKS, terus kemudian ada dari kubu PKS lah ya, dari partai PKS. Sepertinya tanggal 10 belum ready to declare. Tentu saja kalau PKS belum ready to declare, maka Demokrat pun bisa dibilang akan demikian. Kenapa? Karena kalau PKS saja kan belum cukup tuh koalisi jadi satu tiket gitu, belum ya. Dan AHY juga saya kurang tahu apa masih di Hamburg atau sudah di AHY uh, tampaknya kalau di sosial media masih di Eropa, lagi dekat dengan Bunda Kalo. Kola, Bunda Kor lah. Bunda Ya, Kola, Kola kayaknya. lagi terkola-kola dan jadi anak bunda. Jadi kalau jadi anak bunda jangan diganti. Jangan diganggu. Jadi saya lihat tanggal 10 mungkin masih belum ya ada koalisi perubahan. Tapi Nah, ini yang belum menarik conclude gitu, belum sepakat gitu. karena begini, saya menarik sebenarnya ini kan ada dua tokoh ya yang disajikan oleh masing-masing partai. PKS punya Ahmad Heriawan gitu, apa gubernur 2 kali, 2 periode Jawa di Jawa Barat. Barat, DPT paling besar se-Indonesia. Terus kemudian ada AHY sebagai ketum Partai Demokrat. Saya pikir ini pilihan yang sulit. Tapi menurut kami dan kita sudah pernah bahas sebelumnya bahwa di apa dari kedua figur tersebut masih identik dengan kalau Aher pesisir Barat Jawa, sama-sama dari Jawa Barat, Anies juga kuat di DKI dan Jawa Barat misalnya, terus kemudian sebagian Banten. Jadi saya pikir ini masih belum nambah suara ya, padahal untuk kemenangan di Pilpres itu kan suara harus benar-benar tersebar ya di Jateng, ya di Jawa Timur, Jogja dan seterusnya. Karena terutama di Pulau Jawa ini kan segmentasinya DPT terbesar ya. Terus kemudian AHY bagaimana AHY? AHY juga masih apakah ada jaminan misalnya AHY bisa memecah suara di Jawa Timur atau bahkan Jawa Tengah gitu. Ini juga belum pernah teruji karena kemarin kan AHY sempat ada kesempatan untuk election itu kan di Jakarta ya waktu Pilkada DKI. Jadi kita belum test the water nih ke apa namanya belum ada datanya kalau di Jawa Tengah, Jawa Timur dan sebagainya. Mungkin di simulasi survei sudah ada dan saya pikir dari yang kita ketahui dari simulasi survei juga masih belum kuat. Artinya jika pasangan
Anies dan pasangannya berlayar dengan kedua tokoh tersebut, saya pikir koalisi perubahan masih harus kerja keras. Nah, yang kemudian menarik adalah sebenarnya ini kan Anies, kemudian Ganjar Pranowo, dan Prabowo Subianto. Ini kalau kita bikin grading ya, ini kan di grade 1. Jadi di grade paling atas nih kan kalau ada Anies Baswedan versus Prabowo. Prabowo, Ganjar versus Prabowo, wah Prabowo. Seru betul gitu. Apa Liga Champion lah, Liga Champion. Liga Champion. Liga Champion. UEFA, Liga UEFA-nya siapa? Liga UEFA-nya. Nah, cuma itu pun akhirnya jadi apa ya? Sedikit menjadi apa ya? Analisa kita bahwa kalau Anies berlayar, maka kemungkinan Ganjar bisa berlayar. Gitu. Kan dua-dua belum dapat tiket sebetulnya. Belum dapat tiket. Nah, kalau Anies nggak berlayar, ya mungkin Ganjar juga tidak berlayar. Saya pikir begitu. Prabowo yang melesat. Apakah Prabowo tetap berlayar? Kita juga tidak tahu. Walaupun kemarin kan Pak Jokowi bilang sekarang saat jatahnya Pak Prabowo. Tadi pagi di acaranya Perindo. Pasti acara Perindo. Walaupun menarik juga nih sedikit kalau bicara acara Perindo, terutama pas sesi calontong gitu ya. Itu betul semuanya. Itu kan ger semua tuh ya. Hati-hati milih capres, cawapres. Yang kata calontong ya. Jangan-jangan udah deklarasi capres, taunya cawapres. Mungkin. Bukan nggak mungkin ya. Kan namanya politik. Nah, kita bicara kemudian di grade 2. Andai Anies Baswedan tidak jadi berlayar. Tidak jadi berlayar. Maka siapa nih penggantinya? Nah, siapa yang akan berlayar? Kita akan menerka. Saya pikir ini masih dinamis ya. Misalnya, kan kita mengetahui masih ada koalisi koalisi KIB ya. Terus kemudian masih ada PDIP yang bisa maju sendiri gitu. Terus kemudian apakah PDIP akan tetap memasang Puan Maharani? Nah, saya pikir Puan Maharani akan maju tuh kalau grade 1. Walaupun juga ada peluang bahwa Puan Maharani Puan Maharani ini bisa jadi berlayar, tapi misalnya duet dengan Pak Prabowo bisa jadi. Nomor 2 pasangan Prabowo Puan. Nah, cuma andai tadi grade 1 kita coret semua tuh, ada skip semua. Pak Anies coret, Ganjar coret, Pak Prabowo coret. Nah, Gerindra ini kan masih ada substitusinya. Kita tahu betul di survei cawapres, Sandiaga Uno dan Ridwan Kamil ini kan selalu posisinya ganti-gantian tuh, 1-2 terus. Saya pikir ini menarik. Jangan-jangan di grade 2 ini posisi cawapres lah yang menentukan akan menjadi cawapres atau bisa jadi capres. Menentukan kayaknya saya lihat kalau dari simulasi angka-angka perolehan survei ya, mungkin lebih cenderung bahwa calon wapres akan menentukan pasangan capresnya dan berlayar bersama koalisinya. Misal Ridwan Kamil kan sekarang kita dengar lagi deket-deketnya sama Golkar. Betul. Sementara kita tahu nih KIB, Golkar tergabung di KIB dan KIB belum deklarasi nih capres maupun cawapresnya. Bahkan kan kalau kita ingat di ulang tahun Golkar kan hati-hati kata Pak Jokowi. Nah, jadi kalau di Perindo hati-hati. Jadi saking hati-hatinya kan belum deklarasi nih. Tapi kalau bicara ini kemungkinan misalnya kan Ridwan Kamil lagi dekat nih dengan Golkar. Nah, Golkar tergabung di KIB. Andai saja KIB ini punya calon wapres yang udah ada nih namanya Ridwan Kamil. Wah, udah jadi nih. Ya kan? Tinggal presiden dong. Tinggal pilih presidennya. Misalnya begitu kan, Pak. Tapi apakah iya
Golkar Mau di antara akan mau posisi dua. Ini kan juga tanda tanya. Jadi susah. di kubu ini menarik satu. Terus kemudian di kubu tadi substitutnya Prabowo. Misalnya Prabowo tidak berlayar ke Sandi. Sandi kan tinggi cawapres. Nah, Sandinya ada. Apakah koalisinya tetap dengan PKB? Ataukah PKB plus atau yang lainnya? Gitu kan saya juga mendengarkan komunikasi politik Gerindra PKB dengan partai-partai yang lain termasuk Demokrat juga lancar. Nah, saya pikir gini, misalnya nih, karena tadi Anies Baswedan gagal berlayar, ceritanya gagal berlayar karena grade 1, maka kemudian dana Demokrat yang punya ketua umumnya bergabung nih misalnya dengan Gerindra. Jadi nanti AHY dengan Sandiaga Uno. Apakah itu mungkin terjadi? Agak lucu juga sih. Ini mudah-mudah dua-duanya. Anak muda. Fenomena yang terjadi itu ada kelompok yang punya tiket tapi calonnya nggak greget, ada calon yang greget tapi nggak dapat tiket. Ini sampai kapan akan ketemu di titiknya ini? Kan kasihan. Jadi ini pas gimana kayak Ganjar gitu kan belum dapat tiket. Ridwan Kamil cawapres yang potensial belum dapat tiket. Sandi potensial juga tapi tiketnya punya orang lain kan kayak gitu kan. Ini gimana nih cerita ini kan? Jadi kayaknya nih masih kocok ulang sampai dekat pendaftaran. Ya kalau Ridwan Kamil sendiri. Tapi menurut Bang Henry, partai akan memilih dengan semangat idealisme yang penting partainya yang dimajukan atau rasional terhadap data-data survei yang muncul? Biasanya sih di ujung-ujung bakal rasional ya. Kalau sudah penting dan mendesak, maka dia akan rasional. Rasional, oke. Dan rasional itu pasti based on data saat itu ya. Nah, jadi data terakhir. Jadi kalau dia menentukan data sekarang, mungkin masih jauh. Terlalu dini ya, masih jauh. Kan masih semester kedua di tahun depan baru ada pergelatan. Dan data masih mungkin begini kan? Yes. Data masih mungkin fluktuatif. Betul. Nah jadi saya lihat ini yang menarik nih. Ya, kalau misalnya tadi ada paket AHY Sandi, apakah laku di masyarakat? Terus kemudian Puan, ini Andika besok sebentar lagi ya selesai jadi Panglima TNI. Dan kita kan sering dengar Puan Andika. Anda bisa bayangin AHY Sandiaga Uno, Puan Andika, di sisi lain nanti ada siapa Ridwan Kamil misalnya. Wah, apakah grade 2 ini akan menarik gitu ya? Apakah grade 2 ini akan menarik? Jadi bisa jadi grade 2 ini naik jadi grade 1 gitu di penghujung. Bisa jadi. Nah, di luar ini masih ada orang-orang yang sering level-level. Ada yang sering disebut dalam survei-survei misalnya Erick Thohir. Yang Kofifa dekat dengan PKB tentu saja. Terus kemudian ada Kofifa dan yang lainnya. Saya pikir ada Gatot Nurmantio dan sebagainya ini kan masih rame nih. Jadi kalau bicara apa ya? Kalau bicara peluang gutak-gatuknya pasangan, ya saya pikir masih sangat dinamis, masih sangat masih sangat cair lah, ya pikir gitu. Dan komunikasi politik antar partai politik ternyata tidak terbatas di koalisinya saja. Misalnya komunikasi tadi PKB juga masih saya lihat kan masih mention PKS untuk bergabung. Ya betul. Jadi bisa ini potensi Nasdem PKS Demokrat juga bisa jadi tidak jadi. Jadi biasanya salah satu partai kemana apa gitu kan? Atau nanti Nasdemnya gabung ke KIB atau gabung ke PDIP bisa jadi kan sebetulnya? Bisa jadi. Misalnya tadi, kan tadi kalau Puan tadi kita berandai-andai bahwa Puan ini bersama Andika. Andika ini kan pernah disebut dalam 3 capres Nasdem, ya nggak? Artinya memenuhi syarat dong, karena telah beberapa kandidat telah dieliminir. Oke itu. Terus kemudian akhirnya misalnya Puan Andika atas nama Nasdem. Wah, mungkin saja. Gitu. Tega banget ke Anies berarti kan. Ya tapi begitulah.
Tapi menurut Bang Henry, ini Anies dan Nasdem akan menentukan dalam waktu dekat-dekat itu di 2022 ini atau akan di-extend nanti di 2023? Saya sih cenderung ini ya, punya analisa bahwa mungkin di 2023. Kenapa? Karena kan sebenarnya partai-partai ini sedang sibuk mengkonsolidasi partainya jelang terutama pencalegan, terus kemudian konsolidasi kewilayahan dan sebagainya. Nah, saya pikir itu jadi titik konsentrasi partai-partai. Nah, dan masih ada beberapa dinamika partai di beberapa partai yang bisa saja nanti tiba-tiba ada muktamar luar biasa misalnya. Terus kemudian atau itu, kan? Kongres luar biasa, gitu. Atau hal-hal luar biasa yang lain kan selalu kita jadi. Gitu. Jadi saya pikir masih dinamis. Terus kemudian beberapa tokoh juga masih menjabat sebagai kepala daerah sampai 2023. Misal Ridwan Kamil, Ganjar Pranowo, Khofifah. Ya, masih sampai 2023 tuh. Jadi saya pikir, nah gimana? Kemarin itu Pak Jokowi sempat tuh di acara Indonesia Defense, Indo Defense. Oh iya. Berkomen gitu tentang menteri-menteri yang mau nyapres akan apa istilahnya dilapihkan gitu atau disuruh memilih gitu. Ada Babo, ada Sandi, ada Erick Thohir, siapalah yang lain gitu. Minimal udah 4 yang kita sebut nih. Okay. Itu apa itu maksudnya itu? Tapi ini sebenarnya ya kan biasanya kalau mau menghadapi hajatan besar terutama level Indonesia ya mesti fokus begitu kan. Fokus. Nggak mungkin setengah-setengah dong. Kalau sambil menjabat jabatan publik ya agak repot juga. Ya kayak misalnya Pak Anies Baswedan sekarang kan jadi fokus nih. Pergi kemana-mana kampanye. Dulu waktu masih jadi gubernur DKI kan masih belum bisa. Terus kalau pergi-pergi sedikit langsung dibilang, kerjaannya ditinggalin. Nah, pun Ganjar Pranowo juga begitu. Ketika Ganjar agak keluar Jawa Tengah sedikit, walaupun padahal ada urusan kerja gitu atau apapun lah ya, itu kan juga masih langsung dibahas. Jadi memang butuh fokus ya. Betul. Jadi apakah ini jadi keunggulan buat Anies Baswedan dengan selesai lebih dulu atau kelemahan? Sebenarnya kalau keunggulan dari sisi kebebasan dia berkampanye, tidak ada beban lagi di amanah publik. Iya. Tapi apakah kebebasan ini juga bisa jadi keuntungan untuk menggapai suara? Karena kan saya pikir effortnya besar ini untuk keliling Indonesia. Biaya waktu segala macam. Biaya waktu dan yang lainnya. Jadi saya pikir mungkin lebih fokus saja. Pasti dia kan selalu saya lihat Pak Anies sudah mulai bicara soal Indonesia. Betul. Yang kemarin itu dalam tanda kutip agak dipertanyakan ketika dia masih menjabat gubernur DKI. Pertanyaan terakhir Bung Henry, apa yang kita harapkan akan kita lihat? Apa yang kita harapkan akan kita lihat sampai akhir 2022 ini? Kejutan-kejutan apa yang mungkin akan terjadi? Sebenarnya kejutan-kejutannya ya kita mau lihat ya apakah grade 1 ini saya sebenarnya penasaran. Apakah grade 1 dengan Anies Baswedan, Ganjar Pranowo dan Pak Prabowo yang di survei-survei selalu unggul tinggi nilainya untuk posisi calon presiden, apakah akan tetap bertahan gitu atau tiba-tiba ada kejutan nih. Kejutan tiba-tiba kalau bisa kata Pak Prabowo dari Gerindra untuk kepentingan Indonesia, Pak Sandiaga Uno gitu. Dan bukan posisi capres juga tapi posisi cawapres. Wah, menarik. Kan itu kejutan ya. Atau tiba-tiba Pak Anies Baswedan tidak jadi dengan dua partai koalisi perubahan tersebut. Ya udah karena sulit tarik ulurnya akhirnya tidak jadi. Itu juga kejutan. Atau kejutan misalnya Ganjar, saya akan jadi ketua tim ses Mbak Puan. Wah, bisa jadi itu. Shock gitu. Politik itu keren. Keren itu dalam artian bahwa semuanya unpredictable mungkin terjadi gitu. Mungkin terjadi gitu.
Jadi Gitu. kita jangan kagetan dengan sebuah potensi kejutan. Jangan kagetan, dulu. jangan baperan, betul. Karena masih sangat mungkin terjadi. Jadi mungkin terjadi. Jadi jangan kaget kalau nanti ada koalisi kanan tegak dan kiri jongkok gitu ya. Iya, nah kan ini kita udah dicontohin, kita udah sering kan dengar. Sementara ini kan saya juga sempat dengar Pak Ridwan Kamil ya ngomong, coba lihat Pak Ma'ruf Amin yang sekarang jadi Pak Wapres. Pernah nggak lihat baligonya dulu? Gak ada. Foto jadi. Jadi Pak jadi Wapres sekarang ya nggak? Jangan-jangan nih yang baligonya atau apanya belum ada, tiba-tiba nanti ada yang muncul ya kan? Karena kan gini, kalau capres cawapres ini kan dominan pilihannya polisinya di partai politik di tingkat pusat ya. Jadi saya pikir ini menarik. Jadi memang justru menarik adalah pergerakan partai politik antar partai politik. Ini komunikasi dengan ini komunikasi. Itu kita perlu cermati. Kita cermati dengan baik. Ya, apakah menarik juga nih? Apakah ada koalisi yang bubar sebelum bertempur atau merger? Ya, kita nggak tahu. Tapi ini menarik. Apa formasi? Paling tidak ini kan kita sudah memilah, ada grade 1 tadi, ada grade 2 berdasarkan hasil survei yang muncul di publik. Siap, Bang Edoy. Saya kira itu diskusi kita malam ini sangat menarik kalau dibahas sampai berjam-jam. Tapi kata Pak Sidik, podcast jangan kelamaan, nanti bosan penonton. Tapi secepatnya kawan-kawan semua, begitu ada info-info menarik, gosip-gosip yang panas dengan perpolitikan Indonesia, TTD akan kembali bersama Anda. Selamat malam, salam sehat. Dari saya Yusuf di Jakarta, Bang Hendro yang ada di Manado. Kita kawal terus pesta demokrasi melalui podcast kita, TTD bersama Insight. Satu nuhun, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.